buku yang menarik antara apa yang diperjuangkan oleh Yesus dengan apa yang dipertahankan oleh pemimpin Yahudi. Misalnya di kitab Ulangan ya, itu ada satu pernyataan, kuduslah kamu sebab Allah itu kudus. Tapi Yesus tidak begitu. Yesus itu berbela rasalah kamu, karena Allah itu berbela rasa, kira-kira begitu. Jadi ukuran politik Yesus adalah politik bela rasa. Politik pemimpin agama Yahudi adalah politik kekudusan. Nah, bagaimana mereka memperjuangkan politik kekudusan itu dalam struktur kekerasan? Sehingga Yesus dianggap sebagai pembangkang kekudusan, ya. Cerita hari Sabat itu. Perjuangan Yesus tidak sebatas kritik itu, tetapi dia sampai menyentuh pusat inti dari kekerasan, salib, darah, ya, dan mati. Ini kan inti dari kekerasan itu. Dia tidak sebatas kritik, tapi dia masuk sampai ke situ. Dan itu cerita baru. Jadi pada saat dia menyentuh inti dari kekerasan itulah kemudian kisahnya berbalik gitu. Ada kehidupan. Jadi bukan korban yang tak berdaya, tapi korban yang melahirkan kehidupan. Makanya dia disebut hamba yang menderita dan taat itu. Karena inti dari diskusi mengenai Paskah adalah bagaimana Allah menjadikan dirinya korban dan bukan korban pengganti. Kan kalau orang Halmahera atau banyak kebudayaan, itu kan korban pengganti supaya masyarakat ini stabil. Carilah pelakon. Contoh yang orang ingat misalnya di Poso itu. Apa di Poso itu? Kerusuhan itu. Tibo CS, hukuman mati ya. Itu korban pengganti. Atau yang terakhir cerita konflik agama Islam Kristen di Indonesia, korbannya adalah Muhammad Kaceh lalu Yahya Waloni. Iya tuh. Ini kan untuk supaya reda, carilah korban pengganti. Masukkan ke dalam penjara kan selesai ini konflik-konflik ini. Tapi Allah tidak begitu. Allah tidak cari korban pengganti. Dia sendiri menyentuh langsung. Jadi Allah menangani kekerasan, tidak cari korban pengganti. Orang Halmahera saya sering beri contoh ya, kalau ada cerita angin ribut misalnya, hujan tak berhenti. Dia butuh cerita itu, adalah buang anak. Jadi kecenderungan mencari korban pengganti supaya tercipta stabilitas. Allah untuk membuat stabilitas dalam kehidupan tidak cari korban lain, dia sendiri. Bahkan menyentuh inti dari kekerasan salib. Nah itu paradoks dalam surat-surat Paulus. Di salib itu ada kematian tapi ada kehidupan. Salib itu kebodohan tapi juga adalah hikmat. Itu surat-surat Paulus. Jadi memang simbol-simbol ini, simbol-simbol menurut hemat saya, simbol-simbol yang kuat untuk menolong kita membangun tatanan kehidupan masyarakat yang anti kekerasan. Perjuangan Allah melawan kekerasan sejak Taman Eden sampai di Taman Getsemani dan bukit kekerasan itu. Memberi dirinya, tidak cari korban lain, diri. Dan itu beda dengan korban-korban dalam banyak kebudayaan, banyak tradisi agama. Israel sendiri cari korban pengganti kan, anak domba sejak perjanjian lama itu.
Tapi waktu Yesus dia sendiri anak domba itu udah cari pengganti. Nah, kalau itu bisa disebut sebagai pelaku firman Tuhan, ya. Dia disebut pelaku firman karena dia tidak mau berubah jadi pelaku kekerasan. Kira-kira begitu. Tetap dia menjadi korban kekerasan. Maksud saya mengatakan bahwa Yesus itu korban, bahwa dia memang tidak mengelak dirinya, merubah dirinya menjadi pelaku. Karena banyak orang suka menjadi pelaku. Jadi kekerasan ini kan tidak saja fisik, juga non fisik, struktur organisasi, gaya kepemimpinan, kira-kira begitu. Jadi aktif yang dimaksudkan di situ adalah memang merubah. Yesus itu kan sampai merubah struktur tatanan kehidupan dari yang penuh kekerasan dengan struktur kehidupan yang tanpa kekerasan. Tapi banyak ajaran. Kalau orang tampar kiri kasih kanan, lempar batu balas dengan kapas, tatanan itu, tatanan kehidupan. Dan Yesus lakukan jalan. Ini kan menarik kalau misalnya kita pikirkan sampai ke konflik gereja. Semua orang melanggengkan kekerasan. Di laut, di darat, semua sama. Yesus tidak melanggengkan kekerasan. Itu yang kau belajar itu ya, sebagai korban itu. Tidak gampang memang, tapi harus jalan. Kira begitu ya. Dan banyak orang tidak mau jalan itu kan. Semua mau jadi pelaku itu. Tidak mau jadi korban. Siapa mau jadi korban? Siapa yang mau jadikan dirinya korban? Tidak ada. Tetapi itulah yang Tuhan pilih dirinya korban lalu demi kita diselamatkan. Tapi saya mau perbaiki itu ya perkataan saya mungkin. Yesus sudah disalibkan menggantikan kita. Ini tidak boleh. Jangan pakai yang begitu. Karena dia sendiri yang ambil keputusan untuk gantung dirinya disalib. Karena cintanya kepada kita. Karena cintanya itu kita selamat. Jadi semata-mata dia tidak ganti kita untuk disalib. Itu dia sendiri yang disalib. Nah, kira-kira begitu. Kalau saya mengerti ya. Tapi bukan banyak orang doa macam-macam gitu ya. Yesus sudah ganti kita. Senang sekali kita. Padahal perjuangannya perjuangan yang hebat. Jadi Allah berjuang luar biasa ya. Yesus ya. Terus ada tawar-menawar. Janganlah ini. Ambillah cawan ini. Jadi perjuangan yang luar biasa. Dia sendiri berjuang. Memang untuk kita. Tapi menurut saya keliru kalau bilang Yesus digantung salib untuk ganti perusahaan. Itu dia sendiri yang tergantung. Ambil inisiatif sendiri, ambil keputusan sendiri, akhirnya dia tergantung di kawasan. Dan di situ ada rahmat kan sudah itu. Maka kita yang percaya kepada perbuatan pengorbanannya itulah mendapat kehidupan baru. Jadi orang bisa saling mengampuni karena orang menerima rahmat ini. Lalu menerima rahmat inilah ke arah mana orang hidup. Maka bisa saling mengampuni di situ. Beri pengampunan di situ. Karena terima rahmat yang luar biasa ini. Saya pakai istilah dia sendiri bapak gayung untuk antar orang di surga itu. Nah, orang temukan itu. Terus bapak gayung. Untuk temukan saja itu. Lalu orang berbagi dengan orang lain. Pengampunan dan seterusnya. Jadi jaliman kepada Yesus ini tidak susah sebenarnya. Seperti Paulus itu ya. Kalau yang lahiriah, aku ini lebih lahiriah itu kata Paulus ya. Disunat hari ke-8 orang Ibrani asli berbahasa Ibrani ya. Suku Benyamin untuk Taurat tidak pernah cacat ya. Tapi kan rugi itu dia bilang.
Karena Kristus. Karena Kristus. Itu sampah, Pak. Rugi dan sampah juga itu. Jadi iman kepada Yesus jangan repot-repot, itu iman yang rugi dan sampah. Ya terlalu banyak dia liku-liku. Percaya pada Yesus itu. Jadi suasana konflik ya. Jadi ini konflik dalam arti pertentangan antara kebaikan dan kejahatan itu memang itu yang ada di kita. Kristus. Jadi orang ini selalu menyatakan jangan konflik, tapi Yesus datang itu memang untuk konflik. Maksud saya begini, justru orang-orang yang selalu dengan nalar-nalar kekerasan itu, yang kemudian menganggap apa yang dilakukan oleh Yesus itu mengganggu mereka. Jadi dalam rangka pengembangan struktur dan sistem kekerasan dalam masyarakat ini ada pada siapa? Ada pada orang Yahudi memang. Mereka masih terganggu dengan kritik-kritik Yesus, dengan ajaran-ajaran Yesus. Jadi hanya dengan cara menjadi korban, ide kita, perjuangan kita mengenai kritik terhadap budaya kekerasan bisa makan itu. Karena kalau kita lawan dengan kekerasan lagi, itu lebih berbahaya. Itu luar biasa kalau saya. Dari penguasa dari kekerasan ini manusia itu. Lalu Allah menjadi korban. Kalau surat Filipi bilang tidak menganggap dirinya sebagai Allah, kesetaraan itu tidak, dia tidak tahan itu. Itulah perjuangannya, melepaskan segalanya. Jadi sungguh-sungguh korban. Jadi Allah yang menikmati apa yang kita rasa. Ketika kita diperlakukan tidak adil untuk akses kehidupan, ketika kita diperlakukan tidak adil dalam urusan-urusan keagamaan, nah Allah merasakan itu ya, mengambil apa yang kita rasa itu. Jadi dia mau menikmati apa yang kita rasa, mau menikmati korban itu, hidup sebagai korban itu. Nah, itu tidak ada Allah di mana-mana, Yesus. Kalau Allah yang lain ini kan perkasa ya, luar biasa. Allah teologi sukses itu ya. Banyak gereja yang sembah Allah yang begitu. Padahal Alkitab memberi tahu Allah yang tidak begitu dalam Yesus itu. Allah yang menderita dengan kita. Jadi penderitaan ini dikelola. Jadi kita tidak lari dari penderitaan. Kita tidak pernah berubah menjadi pelaku kekerasan. Walaupun menderita kita di situ. Karena melalui perjuangan-perjuangan kita itu dengan tanpa kekerasan. Walaupun jadi korban terus. Dan gereja-gereja di awal-awal mula itu kan hidup dengan semangat itu. Tuhan saja begitu, mari kita juga begitu. Jangan lari, jangan cuci tangan, jangan seperti Petrus, kira-kira begitu. Nah, seperti Yudas, kira-kira begitu. Apalagi dalam konteks masyarakat sekarang ya, yang instan itu. Wow, mana orang mau menderita? Dan makanya Allah juga dikonsepkan Allah yang tidak menderita. Dalam Yesus ada mujizat. Amin, amin. Tapi coba tuh perhatikan Yesus. Orang-orang yang mengalami mujizat itu, 5.000 orang yang makan roti dan 2 ikan itu. Saat Yesus disalibkan, di mana mereka? Ada satu kutu musuh yang ikut juga sampai di situ. Jadi iman kepada Yesus itu bukan karena mujizatnya. Iman kepada Yesus dalam penderitaan itu. Itu baru Tom bilang keimanan yang luar biasa tuh di situ. Itu biasa tuh kalau dalam Yesus mujizat ya biasa. Dalam Yesus ada berkat itu biasa. Tapi dalam Yesus ada ketabahan dalam penderitaan. Itu luar biasa. Siap jadi korban. Itu luar biasa itu. Teologi sukses kan ajar yang beda itu. Yesus itu mujizat, Yesus itu berkat, kan begitu. Yesus itu sehat, Yesus itu tambah 1 miliar, tambah 2 miliar, kan begitu. Jauh dari Yesus Alkitab.
Tapi banyak orang suka dengan ajaran itu. Sama dengan 5.000 orang atau berapa ribu orang yang makan 5 roti. Tapi saat masuk di sana, semua lari. Malah bilang, salibkan dia. Dong itu sudah yang bilang salibkan dia. Jadi mental korban ini bukan berarti kita pasif ya. Tetapi belajar kepada Tuhan yang menjadi korban demi memulihkan tatanan sosial. Ada penebusan ya. Kalau saya baca kisah itu justru saya melihat di situ Yesus ditegur oleh perempuan itu dan Yesus bertobat. Kan jarang orang bilang Yesus bertobat ya. Jadi kalau saya lihat di situlah pertobatan Yesus. Jadi dia dibuka wawasan oleh sang ibu itu bahwa engkau bukan saja untuk orang Israel, engkau untuk semua bangsa itu. Kan Yesus bilang hanya untuk orang Israel toh? Tapi dia bilang, oh tidak, yang rema-rema pun dimakan. Dan Yesus menyembuhkan karena perkataan si perempuan itu. Nah ini kan pertumbuhan pemikiran ya dalam diri Yesus. Saya setuju. Itu diskriminasi juga itu. Tapi memang itu baik Lukas maupun Matius ya yang mencatat peristiwa itu. Matius itu untuk Yahudi ya. Nanti Lukas itu untuk bangsa lain, maka dia menceritakan beda dengan Matius. Jadi ada juga pengaruh dari penulisan-penulisan di dalam kitab itu, maksud dari masing-masing penulis. Ada satu ayat kira-kira di Wahyu berapa ya? 17 atau 13. Ketika Antikristus itu menampakkan dirinya di bait suci, lalu sesudah itu dia melakukan penganiayaan terhadap umat, suku, bangsa dan seterusnya selama 42 bulan ya, kalau tidak salah itu 3,5 tahun. Sesudah itu Yesus datang lalu membunuh si Antikristus itu. Nah, itu cerita Wahyu kira-kira begitu. Jadi di saat Yesus datang kedua kali, kira-kira kondisinya begitu. Apa Yesus melakukan kekerasan? Ya justru Antikristus itu yang mau dibinasakan oleh Kristus di akhir zaman. Jadi Antikristus ini yang sebetulnya melakukan kekerasan. Yang tidak punya tanda, tidak bisa beli, tidak bisa jual ya. Nah itu kan dalam masa kesukaran besar itu. Dan menurut saya di 3,5 tahun itu, di 42 bulan itu, disitulah terjadi penyiksaan. Jadi Antikristus ini juga dia berkarya sama dengan Kristus 3,5 tahun itu. Yesus di dunia 3,5 tahun kurang lebih. Di akhir zaman nanti Antikristus juga begitu, untuk menggoncang ajaran-ajaran Kristus. Nah tapi kita banyak menceritakan jangan kita lalu berubah jadi pelaku kekerasan, tetaplah bertahan dalam diri kita sebagai korban, karena akhir daripadanya itu mereka itu akan disingkirkan oleh Kristus. Lalu mengenai marah ya, Yesus marah ya di bait Allah misalnya, dan itu sampai dengan salib. Jadi kemarahan itu juga bisa orang anggap sebagai sesuatu yang bisa memicu konflik atau kekerasan. Tetapi kalau kita dalam rangka membangun perdamaian, itu sebenarnya kekerasan harus dibuka itu. Kekerasan harus ditelanjangi. Nah, cara menelanjangi kekerasan itu marah. Dan di salib itu Allah sebenarnya murka dengan beberapa kata Yesus di salib itu. Ada 7 kata ya. Itu jeritan Allah dalam diri sebagai korban itu. Betapa dia menelanjangi kekerasan itu dengan ungkapan-ungkapan kata di atas salib 7 kata itu. Orang tidak bisa mengatakan untuk sebatang baku damai ini lupa sudah itu masa lampau. Tutup itu kekerasan dan kejahatan. Itu akan terjadi rekonsiliasi yang semu.
Rekonsiliasi yang sejati itu membuka kekerasan, sehingga orang bisa saling memaafkan. Jadi kita mengingat, tapi mengingat untuk melupakan, mengingat untuk memberi penilaian baru. Itu ciri-ciri sebagai korban. Dan rekonsiliasi terus dimulai oleh korban, bukan oleh pelaku. Nah, Allah dalam hal itu bertindak sebagai korban, memulai berinisiatif untuk rekonsiliasi dengan dunia dan manusia yang memberontak sejak awal. Karena orang yang menjadi pelaku tidak mungkin mau mengampuni dirinya sendiri. Yang bisa mengampuni adalah korban. Maka Allah dalam diri itu dan mengampuni, karena dia korban. Pelaku itu semua itu manusia dan dunia ya. Kalau dia berinisiatif memberi pengampunan. Antara Yesus dan Adam. Yesus sebagai manusia kedua, Adam sebagai manusia pertama. Masing-masing ada di Taman Eden. Rasio Adam adalah merebut tahta Allah, menjadi seperti Tuhan. Tapi Yesus di Taman Getsemani tidak merebut tahta ketuhanannya. Jadi dia malah memihak kepada manusia ketimbang memihak kepada Tuhan. Jadi mungkin dia tahu, karena memang ada aspek ketuhanan segala yang terjadi, tapi dia tidak mau di situ. Sebab mungkin dia ingat cerita Adam gagal ya. Kalau menjadi Tuhan gagal, aku jadilah manusia. Walaupun aku ini Tuhan. Surat Filipi mengingatkan itu. Jadi apakah korban atau mengorbankan? Kalau saya tetap melihat korban, sebab ada korban dulu baru ada pengorbanan, ada sikap berkorban. Jadi kedua rasio yang berbeda sekali. Rasio Adam dan Taman Eden, rasio Yesus dan Getsemani. Dua tokoh ini mempertahankan mana ini? Ya, kalau godaan untuk menjadi Tuhan sejak di padang gurun sudah ada ya, tapi dia tolak juga. Terakhir, jadi di situ di catatan siapa itu? Lukas atau Markus? Iblis undur mencari waktu yang lain. Ya tuh cerita begitu. Waktu lain itulah yang di Getsemani ini. Ini kalau saya Tuhan untuk apa semua ini kan? Tapi Yesus bilang itulah kegagalan orang menjadi Tuhan. Pilihlah dia manusia. Tidak apa-apa saya korban demi manusia. Jadi kalau saya melihat itu ya, jadi Taman Eden ini juga termasuk taman kekerasan. Sampai ke Taman Getsemani. Sampai ke bukit kekerasan itu. Allah dengan karyanya memang selalu konfliktif. Nah ini juga menjadi panggilan kita sebagai gereja. Kita memang tidak setuju dengan konflik. Tapi bahwasanya warna kita bisa menyampaikan, membangun tatanan sosial yang baru kalau kita konflik dengan realitas. Kita membawa, jadi kekerasan itu realitas. Inti dari realitas itu adalah perdamaian. Jadi kita membawa inti dari realitas itu, konflik dengan realitas. Dan Allah mengambil kebijakan itu sampai ke batas yang terakhir itu. Salib, darah, mati. Sebagai korban. Tentu dia mengorbankan diri. Mengorbankan diri sungguh-sungguh sebagai korban.